Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara membuka satu ayat firman Tuhan yang sebenarnya sudah tadi kita baca, yaitu di Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-35. Saya akan membaca ulang supaya kita betul-betul paham akan ayat ini. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Sepanjang hari kami dapat melayani Engkau. Bahkan sampai pada matahari terbenam ini, kami diperkenankan melayani Engkau. Bapa di surga, mengucap syukur, Engkau juga membawa saudara-saudari yang datang dari berbagai tempat menuju ke tempat ini untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau berkati saudara-saudari yang pada malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, juga berdoa untuk hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba tahu bahwa hamba adalah orang yang terbatas, tetapi hamba percaya Engkau pasti akan memberikan kemampuan agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur bahwa kembali pada malam hari ini kita dapat belajar dari Injil Markus. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan 30. Dan pada malam hari ini kita belajar dari ayat yang ke-31 sampai dengan 35, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Yesus dan sanak saudaranya. Kalau kita melihat perikop ini ditempatkan persis setelah kisah Yesus dan Beelzebul yang minggu lalu sudah kita pelajari. Artinya kisah tentang ibu dan saudara-saudara Yesus ditempatkan setelah Yesus secara berturut-turut terlibat di dalam perselisihan dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan Tuhan Yesus selalu membuat orang-orang itu menjadi takjub, selalu membuat orang-orang itu menjadi kagum atas segala perbuatan Tuhan Yesus. Baik itu pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus ataupun juga mujizat-mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tentunya hal ini membuat Tuhan Yesus semakin hari semakin terkenal, bahkan terkenal sampai di mana-mana. Nah, di sampingnya membuat orang-orang takjub, juga ada sekelompok orang yang tidak senang akan Tuhan Yesus, yang membenci Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca di 4 Injil, kita pasti akan menemukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang demikian. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka itu selalu mengintai, mengawasi, selalu mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus.
Seperti yang sudah kita pelajari, di mana peristiwa di mana Yesus ya dianggap menghujat Allah. Ini bisa kita baca ulang di Injil Markus pasal yang kedua ayat 7. Nah, bahkan ya Tuhan Yesus juga dianggap melanggar hukum orang Yahudi. Coba kita bayangkan. Juga peristiwa ketika Yesus dan para murid tidak berpuasa, sedangkan orang-orang lain itu berpuasa. Hal ini terdapat di Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Juga pada saat murid-murid Tuhan Yesus ya melanggar hukum Sabat dengan memetik gandum di hari Sabat. Yang terdapat di Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan 28. Bahkan kalau kita melihat saat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat juga. Hal ini juga terdapat di Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Jadi hal-hal ini ya semuanya sudah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu. Kalau kita melihat ya, hal-hal inilah yang membuat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, selalu membuntuti Yesus dan mengawasi Yesus, apa yang dilakukan Yesus dan para murid-muridnya. Nah, puncaknya adalah kalau kita melihat bahwa orang-orang Farisi ini ya, dia bekerja sama dengan orang-orang Herodian ingin membunuh Yesus. Jadi kita tahu bahwa pelayanan Yesus di permukaan bumi ini tidaklah gampang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Mengapa? Ini disebabkan oleh popularitas Tuhan Yesus ya, yang semakin hari semakin meluas, sehingga bagaimana? Sehingga membangkitkan rasa tidak senang mereka. Mereka menganggap bahwa pemberitaan Yesus, pengajaran Yesus itu tidak sesuai dengan pengajaran yang telah mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus telah melanggar adat istiadat orang Yahudi. Coba kita bayangkan, saudara-saudari di dalam Tuhan. Di sini kita melihat ketidakpahaman dari orang-orang yang tidak suka akan Tuhan Yesus. Ketidakpahaman dari orang-orang ya yang penuh dengan kedengkian, kebencian terhadap Tuhan Yesus. Membenci apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan ingin membunuh Yesus. Mengapa bisa demikian? Karena mereka telah dibutakan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, tetapi mereka anggap itu pengajaran yang benar. Sedangkan pengajaran yang benar, mereka anggap pengajaran yang salah. Ini juga terjadi pada orang zaman sekarang ini. Kita melihat ya, banyak orang-orang yang telah menerima pengajaran-pengajaran yang salah. Tetapi lucunya mereka anggap pengajaran mereka itu benar. Sedangkan pengajaran-pengajaran yang benar mereka itu anggap tidak benar atau salah. Oleh karena itulah ya, kita sebagai orang percaya, kita harus memahami betul. Kita harus tahu di manakah pengajaran yang benar dan di manakah pengajaran yang tidak benar. Di manakah pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus ya memahaminya dengan baik. Jadi ketika ketidakpahaman dari orang-orang tersebut, kalau kita melihat tampak ya pada saat mereka mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan Beelzebul. Ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi ahli-ahli Taurat ya, ahli-ahli Taurat itu datang dari Yerusalem, dari pusat loh, dari Yerusalem datang untuk memantau Tuhan Yesus. Bahkan mengatakan menuduh Yesus mengusir setan dengan apa? Penghulu setan. Coba kita bayangkan hal yang demikian
ya, yang sungguh tidak benar. Disinilah kita bisa melihat pelayanan Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Di sana sini Tuhan Yesus selalu mendapatkan halangan, selalu mendapatkan rintangan, tantangan. Tidak hanya datang dari orang-orang yang membenci dia, tidak datang hanya dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Bahkan tentangan tersebut datangnya dari keluarganya sendiri. Coba bayangkan, ya. Hal ini juga terjadi pada zaman sekarang kalau kita melihat, ya. Saya pernah menyaksikan, ya, ada seorang, ya, anak, dia percaya Yesus. Dia rajin ke gereja. Tetapi di dalam keluarganya itu, ya, orang tuanya, papa mamanya itu tidak percaya Yesus. Apa yang terjadi? Orang tuanya itu menghalang-halangi anaknya untuk percaya Yesus. Orang tuanya melarang anaknya itu untuk setiap minggu datang berkebaktian di gereja. Coba kamu bayangkan, kita bayangkan saudara sekalian. Orang tua model apa orang begitu? Ya, menghalang-halangi anaknya untuk dekat kepada Tuhan. Hal inilah yang bisa disamakan, ya, dengan bagaimana dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Mereka menentang kebenaran. Mereka menganggap bahwa pengajaran mereka itu yang paling benar. Gereja-gereja zaman sekarang juga begitu, saudaraku sekalian. Mereka mengajarkan bahwa kalau kita mengikut Yesus, hidup kita akan enak. Hidup kita akan diberkati. Harta kita akan melimpah ruah. Betulkah demikian? Tidak. Mengikut Yesus itu kita harus pikul salib. Contohnya Tuhan Yesus. Ya, kita melihat pelayanan Tuhan Yesus seperti yang saya katakan tadi. Apakah pelayanannya enak? Tidak. Dia dibenci orang, bahkan diancam untuk dibunuh. Yang terutama ditentang di dalam keluarganya sendiri. Sebelum keluarganya semua percaya Yesus, kita melihat. Jadi kita melihat di sini orang-orang yang membenci Yesus, tentangan juga datang dari pihak keluarganya. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Markus pasal 3 ayat 21, ya, yang minggu lalu sudah kita pelajari, di mana kaum keluarganya itu ingin, ya, membawa Yesus pulang karena mereka mendengar bahwa, ya, ia tidak waras lagi. Di ayat 21 saya akan membacakan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Jadi kita melihat di sini, bagi kaum keluarga Yesus, ia dianggap tidak waras bukan hanya karena dia dituduh, ya, kerasukan roh Beelzebul. Akan tetapi juga karena, ya, Yesus itu selalu berselisih paham dengan ahli-ahli Taurat yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan keagamaan orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya di Matius pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 37. Jadi hal inilah, ya, yang membuat secara khususnya keluarga dari Yesus, ibunya, saudara-saudaranya menjadi khawatir dan datang mencari Yesus. Nah, di ayat 31 dan 32 saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jadi di sini kita bisa melihat, ya, ibu dan saudara-saudara Yesus datang ke tempat di mana Tuhan Yesus itu sedang mengajar, ya.
bahkan dikatakan dikelilingi oleh orang banyak. Namun, ibu dan saudara-saudara Yesus hanya berdiri di luar. Ya, jadi mereka itu hanya menyuruh orang memanggil Yesus. Tujuannya apa? Tujuan mereka agar dapat menemui Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ya, kata saudara-saudara, ya, saudara-saudara Yesus, kemungkinan ya Maria datang bersama dengan adik-adik tirinya, ya, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, serta saudara perempuan-perempuannya. Mereka semua datang untuk menemui Yesus. Akan tetapi kita melihat di sini ya, apakah Yesus keluar? Tidak. Yesus tidak keluar untuk menemui mereka. Bahkan jawaban Yesus rupanya bagaimana? Bertentangan dengan harapan mereka. Harapan mereka itu agar mereka datang mencari Yesus, Yesus keluar dari pengajarannya. Akan tetapi ternyata Yesus tidak keluar. Di ayat 33 mengatakan ya, jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus berkata demikian ya? Sepintas kalau kita melihat ya, jawaban ini sepertinya tidak sopan, kurang ajar, sangat kasar. Apakah Yesus tidak mau mengakui ibu dan saudara-saudaranya? Apakah Yesus membenci mereka? Tentu tidak. Terus mengapa Yesus seolah-olah tidak peduli akan kehadiran mereka? Kalau kita melihat di ayat ini, Yesus ya berbuat demikian karena apa? Karena bagi Yesus kehadirannya di dunia ini yang utama adalah untuk melaksanakan kehendak Bapanya di surga, ya, yaitu bagaimana? Dengan persekutuan, dengan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, kabar baik kepada banyak orang. Oleh karena itulah Yesus bukan tidak mau mengakui keluarganya. Jadi bagi Yesus saat itu yang terpenting adalah hidup persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Seperti halnya pada malam ini semua, ya. Kita semua datang di sini untuk apa? Yaitu untuk ya menyatakan kehendak Allah. Kita datang ke sini karena kita mau percaya Yesus. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi kita. Oleh karena itulah kalau kita melihat ayat ini, di sini dikatakan Yesus menunjuk murid-muridnya sebagai keluarganya, sebagai ibu dan saudara-saudaranya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 49 mengatakan, saya akan membacakan Matius pasal 12 ayat 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ya. Sedangkan kalau kita membaca Injil Markus pasal 3 ayat 34, di sini dikatakan ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Artinya dengan kata lain Yesus sesungguhnya ya tidak menganggap rendah pertalian darahnya dengan Maria sebagai ibunya dan saudara-saudaranya, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, bahkan saudara-saudara perempuannya. Jadi Yesus tidak menganggap rendah. Ya. Mana buktinya? Buktinya adalah di dalam Injil Yohanes pasal yang 19 ayat 26 sampai 27. Ya, bahwa Yesus mengasihi keluarganya. Yesus mengasihi ibunya. Saya akan membacakan di sini di mana Yesus yang menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan ibunya kepada Yohanes. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya,
inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, kita melihat di sini jelas Tuhan Yesus tidak menyampingkan keluarganya. Tuhan Yesus menghormati ibunya. Tuhan Yesus mengasihi ibu dan saudara-saudaranya, ya. Nah, akan tetapi mengapa saat itu Tuhan Yesus tidak mau diganggu oleh keluarganya, ya? Coba seandainya, ya, kalau pada saat itu Tuhan Yesus lagi mengajar, ya, tiba-tiba keluarganya datang mencari dia, ya, dan Yesus keluar untuk menemui mereka, apa yang terjadi? Otomatis pengajarannya itu akan menjadi tertunda, akan menjadi kacau. Oleh karena apa? Oleh karena ingin menuruti keluarganya yang belum bisa mengerti, ya, kehendak Bapa di dalam hidupnya. Hal itulah yang terjadi. Oleh karena itulah Tuhan Yesus belum ingin keluar, ya, belum ingin memenuhi panggilan keluarganya di luar sampai bagaimana? Sampai pada pengajarannya itu selesai. Baru mungkin, ya, Yesus akan keluar. Nah, jadi kita lihat di sini Yesus lebih mementingkan hidup di dalam persekutuan bersama dengan mereka yang senantiasa melakukan kehendak Allah. Ya. Oleh karena itulah Yesus dengan tegas dia berkata di ayat 35, saya akan membacakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, jelas. Sedangkan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 21 lebih spesifik lagi mengatakan, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi kita melihat di sini jawaban Yesus, ya. Jadi Yesus menjawab pertanyaannya sendiri itu sambil menunjuk para pengikutnya yang paling setia loh. Siapa? Murid-muridnya, ya. Nah, dan kita juga tahu, ya, pada akhirnya nanti keluarga Yesus semuanya percaya Yesus. Ya, bahkan kalau kita melihat Yakobus, ya, juga akan bagaimana? Akan menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi murid dan hamba Tuhan yang sangat terkenal di Yerusalem. Jadi kita bisa melihat, saudaraku di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari firman Tuhan pada malam hari ini? Yaitu bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Adalah untuk, ya, melakukan kehendak Bapa di surga. Walaupun ia mendapatkan begitu banyak halangan rintangan, banyak mendapatkan penolakan, ya, kritikan, kebencian, bahkan ancaman pembunuhan, dan juga dari keluarganya sendiri. Kita melihat bahkan tantangan anggota keluarga tidak, ya, membuat Yesus itu bagaimana? Mundur. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat, Yesus itu tetap bekerja, tetap mengajar, tetap menolong orang yang selalu membutuhkan pertolongan dari dia. Ya. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, ya, lebih mementingkan kepentingan kita daripada melakukan kehendak Tuhan. Banyak loh. Bukan banyak lagi, tetapi rata-rata. Ya. Kita itu lebih suka menghabiskan waktu melakukan apa yang kita suka, apa yang kita senangi, ya, daripada kita ikut persekutuan atau kebaktian yang ada di gereja. Contohnya begini, saudaraku sekalian, kita sudah tahu, ya, bahwa hari Minggu pasti ada kebaktian, ya. Akan tetapi bagaimana? Kita sengaja memilih hari Minggu itu untuk berlibur daripada mengikuti kebaktian yang ada di gereja. Apakah hal itu bisa dikatakan benar? Tidak. Mengapa bisa demikian, saudaraku?
Karena kita harus mendahulukan ya kehendak Tuhan dari hal lainnya. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Firman Tuhan jelas mengatakan kita, mengajarkan kita. Yang terpenting kita mendahulukan Tuhan terlebih dahulu, mengikuti kebaktian terlebih dahulu, ya, daripada hal-hal yang lainnya. Jadi kita melihat seringkali manusia itu ya menjalani hidupnya dengan melakukan ya, seringkali manusia menjalani hari hidupnya itu dengan bagaimana? Dengan sesuatu yang menurutnya itu dianggap benar, ya, padahal apa yang terjadi belum tentu benar. Nah, jadi hari-hari hidupnya itu dilewati begitu saja, ya, tanpa memiliki arti apa-apa, sia-sia. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang hidup di dalam daging, ya, bukan hidup di dalam roh. Karena mereka bagaimana mengutamakan hal yang salah. Kita tahu ya bahwa orang-orang di dunia ini lebih mengutamakan kedagingan daripada kerohanian. Itu mutlak nyata di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mereka itu tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Akan tetapi yang mereka utamakan itu apa? Adalah kesenangan pribadi, ya, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Seharusnya kita hidup di dalam dunia ini untuk menyenangkan Tuhan, itu yang utama, bukan terbalik. Ini kita lihat sekarang, zaman sekarang. Manusia lebih banyak ya menyenangkan pribadi mereka, menyenangkan sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Hal ini sangat berbahaya untuk kerohanian kita. Kita harus waspada, berhati-hati ya. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, bagaimana dengan prioritas kita sekarang pada malam ini? Apa prioritas saudara dalam mengikut Tuhan? Apa? Apakah saudara lebih mementingkan keinginan daging daripada keinginan roh? Kita harus ingat bahwa mementingkan keinginan daging sifatnya itu hanya sementara saja. Jangan kamu bayangkan ya, itu hidup selama-lamanya, tetapi tidak, sementara saja keinginan daging tersebut. Akan tetapi kalau kita lebih mementingkan keinginan roh, ya, itu bisa bagaimana? Membawa kita pada kehidupan yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Ya. Nah, jadi dengan melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki dari kita, yang itu agar kita taat mendengarkan firman dan dapat melayani Dia. Itulah syaratnya untuk menjadi keluarga Allah. Gampang, tidak susah, ya. Saudara-saudari di dalam Tuhan, kita melihat keluarga yang sejati bukan semata-mata terletak pada hubungan ya pertalian darah dan daging seseorang saja, bukan. Mengapa bisa demikian? Karena hubungan darah dan kekerabatan yang ada di dunia ini bisa terputus dan sifatnya itu hanya sementara saja, tidak kekal. Seperti halnya kita melihat di sini, keinginan ibu Tuhan Yesus beserta saudara-saudaranya untuk bertemu anaknya yang adalah bagaimana? Wajar menurut saya orang tua ingin menemui anaknya, ya, karena keluarga. Akan tetapi di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, tujuan utama manusia bukanlah mengikuti kehendak jasmani, ya, melainkan rohani. Yesus ingin memperkenalkan kita kepada suatu bentuk kekeluargaan dan persaudaraan yang baru, yang kekal untuk selama-lamanya. Bukan bentuk persaudaraan yang ada di dunia ini, tetapi
kekeluargaan dan persaudaraan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya kekeluargaan kita bukan lagi berdasarkan hubungan darah. Ya, ingat baik-baik, bukan berdasarkan hubungan darah, suku atau marga, tetapi oleh darah Yesus sendiri. Yaitu dengan bagaimana? Dengan kita percaya kepadanya, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita akan menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan disebut anak-anak Allah. Inilah hal yang paling berbahagia. Oleh karena itulah kita hidup di dalam dunia ini jangan mencari kesenangan pribadi. Kita harus mengutamakan kerohanian, keluarga rohani, keluarga bersama Allah. Pantas tidak kita ini disebut dengan anak-anak Allah kalau perilaku kita tidak mencerminkan sebagai orang-orang percaya? Tidak pantas. Akan tetapi kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita tidak dibatasi oleh darah persaudaraan yang ada di dunia ini. Tetapi kita akan dipersatukan oleh darah Yesus Kristus. Itulah yang utama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, saya akan membacakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas firman Tuhan mengatakan, semua orang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku di dalam Tuhan, malam ini Tuhan Yesus ingin mengundang setiap kita menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Yesus, keluarga yang baru di dalam Yesus. Tuhan Yesus menginginkan setiap kita di sini untuk menjadi keluarga, menjadi anggota barunya. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita menerima undangan tersebut? Undangan yang paling berbahagia, yaitu kita bisa menjadi anggota keluarga yang baru, anggota keluarga yang kekal, yang tidak akan mati lagi, tapi akan selama-lamanya menjadi anggota keluarga Allah, keluarga Yesus. Kita ingat, undangan dari Yesus itu tidak susah, sangat gampang, sudah dipermudah oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, Yesus mati demi menebus segala dosa pelanggaran kita. Dengan darahnya yang kudus, yang dicurahkan untuk semua orang, untuk mempersatukan setiap orang yang percaya melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah pertalian darah yang sesungguhnya yang membawa kita pada kekekalan. Itulah yang utama. Nah, jadi undangan tersebut tidak susah, dipermudah Tuhan Yesus. Siapa saja, di mana saja, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, orang kota, orang desa, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan, semuanya boleh. Semuanya boleh menjadi keluarga Yesus, keluarga baru di dalam Yesus. Syaratnya bagaimana? Ada syaratnya, Syaratnya tidak susah. Cukup kita percaya, kita mengakui di mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Di dalam hati kita, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang bisa membawa kita pada kehidupan yang kekal. Kita percaya, kita mengakui, kita pasti akan selamat. Mudah bukan? Tidak susah. Tidak menuntut saudara untuk melakukan hal ini, hal itu. Tidak menuntut saudara-saudari untuk melakukan perbuatan baik terlebih dahulu. Perbuatan baik memang perlu,
Tetapi yang utama itu adalah percaya, iman. Iman itu percaya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Allah. Percaya. Yang utama percaya dulu. Baru semuanya itu Tuhan katakan akan ditambahkan kepada kamu. Percaya dulu saudaraku sekalian. Bukan melakukan perbuatan baik. Percaya baru melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita harus ingat saudaraku sekalian, keluarga yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja. Jangan kita berbangga diri dengan keluarga kita. Ya, karena keluarga di dunia ini dilahirkan secara daging. Dan pada suatu saat semua itu pasti akan hilang, akan musnah, kekeluargaan akan terputus, keluarga yang ada di dunia ini. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, keluarga yang tidak akan putus adalah keluarga baru di dalam Kristus Yesus. Itulah keluarga yang tidak akan terputus, karena kita semua orang-orang percaya sudah dipersatukan oleh darah Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini ya dapat menjadi berkat untuk kita semua yang ada, yang sudah mendengar, sehingga berkat firman Tuhan ini dapat dibawa pulang ya, bahkan dapat disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, baik keluarga kita, kakek nenek, orang tua kita, anak-anak kita, cucu kita, semua yang belum percaya kita katakan kabar baik. Maukah engkau menjadi keluarga yang baru di dalam Yesus Kristus? Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau akan menjadi keluarga yang baru, menjadi anggota keluarga yang senantiasa kekal untuk selama-lamanya memuji Tuhan di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang pada malam hari ini sudah dinyatakan kepada saudara-saudari yang mendengar. Kiranya Engkau menolong untuk mereka semua agar mereka dapat mengerti firman Tuhan, bahwa keluarga yang ada di dunia ini melalui kelahiran daging tidak selama-lamanya, akan tetapi akan suatu saat akan terputus. Akan tetapi kami diajarkan untuk menjadi anggota keluarga yang baru, bersama-sama Tuhan Yesus sebagai kepalanya, yang akan selalu memelihara anggota keluarganya, mencukupkan apa yang menjadi keperluan dari anggota keluarganya, yang dapat mengembalakan anggota keluarganya. Itulah yang utama. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat terukir indah dalam lubuk jantung mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkat untuk mereka semua. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan 248. Kehendak-Mu, oh genaplah. 248. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. 248. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku seturut-Mu, ku mau menunggu pimpinanmu. Kehendak-Mu, oh genap
sucikanlah tilik jantungku, sucikanlah di hadapan-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah kehendak-Mu, oh genapkanlah. Tolonglah aku yang berbeban, dengan kuasa-Mu ku bersandar, ku diselamatkan, ku ditebus. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Pimpinlah aku seturut-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu, tinggallah selalu sehantungku. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Mari saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di atas puji-pujian dari para malaikat, bahkan bertahta kekal di atas puji-pujian dari semua anak-anak-Mu yang sudah Engkau beli dengan lunas di dalam darah Yesus. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih di penghujung kebaktian ini, karena sejak tadi pagi Engkau mengizinkan kami untuk bertemu di rumah-Mu, untuk memuji Engkau, bahkan mendengarkan perintah-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami sekali lagi berterima kasih untuk kebaktian matahari terbenam, di mana Bapa, kami dapat memuji, meninggikan nama Engkau melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu berkat rohani yang bukan hanya menakjubkan kami, tetapi menguatkan kehidupan kami, supaya setiap langkah yang kami lakukan akan selalu Engkau pimpin melalui Roh-Mu yang kudus, supaya semua yang kami lakukan sesuai dengan firman-Mu semata-mata. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam, khususnya pada hari ini. Kami juga memperingati Hari Ibu secara internasional. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberkati ibu-ibu yang sudah datang dalam kebaktian ini, baik melalui kebaktian secara tatap muka langsung, atau ibu-ibu yang mengikuti kebaktian ini melalui sarana internet. Kiranya semua ibu Engkau berkati, dan mereka bisa menjadi ibu yang baik seperti Maria, yang dengan sabar dia mendidik anak-anaknya, supaya mereka semua bisa percaya Yesus dengan mereka bertemu Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ya Bapa, kami sebentar lagi akan balik ke rumah kami masing-masing. Bahkan kami akan Engkau kembalikan ke tugas kami masing-masing. Ada yang sebagai pelajar, berikanlah hikmat untuk menjadi pelajar yang baik, sehingga nama Engkau dimuliakan. Ibu rumah tangga dan juga pekerja, bahkan pelayan-Mu yang memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu, agar kehidupan kami semua adalah sebagai garam dunia dan terang dunia yang menyaksikan Tuhan Yesus, agar semua orang dapat percaya Tuhan Yesus dan tidak binasa. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan menolong kami, bukan hanya sebagai anak-anak-Mu, tetapi juga sebagai utusan-Mu yang menjadi pengabar-pengabar Injil, saksi-saksi Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Karena Tuhan Yesus akan segera datang sebagai Raja segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkaulah yang paling kami puji dan tinggikan, sebab Engkau memiliki bukan hanya kerajaan, tapi kuasa, bahkan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungi. 424. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinari